Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menyampaikan materi tentang tafsir dan ilmu tafsir yang saya pelajari. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman bagi hidup kita, baik dia dalam aspek akidah, ibadah maupun muamalah. Nah, sebagai kalam Allah, dia memiliki kedalaman makna atau arti yang dimana memerlukan penjelasan agar pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran itu dapat dipahami dan diterapkan oleh manusia. Nah, dalam konteks ini maka lahir dan berkembanglah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penafsiran dan pemahaman Al-Quran, seperti tafsir dan ilmu tafsir. Nah, sebelum memahami itu, kita harus tahu dulu apa perbedaan antara ilmu tafsir dan tafsir. Yang pertama, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran secara sistematis. Untuk apa? Untuk memahami makna, hukum, dan hikmahnya. Sedangkan tafsir itu sebagai produk dari hasil penjelasan, penafsiran, atau interpretasi manusia terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat produk intelektual dan dinamis. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah yang mutlak kebenarannya. Sedangkan tafsir bisa benar dan salah. Karena tafsir adalah produk dari intelektual manusia untuk mengungkap nilai-nilai ilahi yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian, bagaimana cara kita untuk bisa membedakan antara ilmu tafsir dan tafsir itu? Yang pertama, kita lihat dari segi kedudukannya. Ilmu tafsir adalah alat untuk mengetahui bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Sedangkan tafsir adalah hasil atau sejarah dari kita menafsirkan. Yang kedua, kita lihat dari tujuannya. Apa maksud dari tujuannya? Ilmu tafsir itu bertujuan untuk menafsirkan Al-Quran. Sedangkan tafsir bertujuan untuk mengetahui apa maksud atau kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, kita bisa lihat dari segi kitabnya atau materinya. Ilmu tafsir, kitab-kitab ulum Quran atau ilmu tafsir, misalnya Mahnail al-Irfan fil ulum Quran. Sedangkan tafsir, contoh kitabnya adalah tafsir al-Maragi atau karya Mustafa Maragi. Jadi kita bisa lihat dari materinya. Dan yang keempat, kita bisa membedakan dari sebab akibat. Ilmu tafsir itu mampu menafsirkan Al-Quran. Sedangkan tafsir
belum tentu dapat menafsirkan atau mengetahui tafsir Al-Quran. Itulah salah satu cara kita untuk mengetahui perbedaannya. Kemudian bagaimana apabila ada seseorang yang dia menafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tafsir? Imam As-Sayuti mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Kenapa? Karena seorang mufasir itu dia wajib menguasai, pertama dia wajib mengetahui bahasa Arab, yang kedua dia wajib mengetahui ilmu qiraat, kemudian 3 asbabun nuzul, keempat nasik wa mansuk, kemudian ilmu hadis dia harus kuasai, usul fiqh dia harus kuasai, ilmu akidah dia harus kuasai. Tanpa itu tafsirnya akan mudah menyimpang dari makna yang benar. Kemudian Imam Al-Jarkasi juga pernah menyatakan bahwa menafsirkan Al-Quran adalah kedudukan ilmiah yang paling tinggi dan tidak boleh dimasuki tanpa persiapan ilmu yang matang. Kenapa? Karena menurutnya orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka orang tersebut pertama dia akan berbicara tentang atas nama Allah tanpa dasar. Yang kedua, dia akan mudah menafsirkan sesuatu itu sesuai dengan hawa nafsunya. Dan yang ketiga, dia akan menyesatkan orang lain. Itulah sebab kenapa seorang mufasir harus betul-betul menguasai ilmu tafsir. Kemudian bagaimana tentang dampak dari aspek keilmuan dan sosial dari penafsiran orang yang menafsirkan sesuatu tanpa ilmu tafsir? Baik, kita akan lihat dari dampak keilmuannya dulu. Pertama, akan terjadi distorsi makna Al-Quran. Kenapa? Karena tanpa kaidah tafsir, ayat-ayat dalam Al-Quran akan dipahami secara literal, sehingga makna, konteks bahasa, sejarah itu akan dilepaskan. Sedangkan hal tersebut berkaitan dengan asbabun nuzul, ya. Karena apabila seorang mengetahui sebab turunnya ayat, itu akan membantu memahami ayat. Karena pengetahuan melahirkan hukum, itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian kenapa ini penting? Bisa menyebabkan distorsi Al-Quran karena akan bertentangan dengan prinsip hermeneutika Islam. Seperti dalam Islam, konteks itu harus linguistik,
yang kedua harus historis ada, dan harus ada konteks maqasid syariahnya. Nah, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa kesalahan terbesar dalam tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan makna yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Contoh kasus kita bisa lihat dari makna jihad. Jihad jika ditafsirkan semata-mata berhubungan dengan fisik kita, maka dia akan terjadi reduksi. Kenapa? Karena makna jihad yang luas, seperti dalam pendidikan, kemudian dalam memperbaiki moral, memperbaiki sosial, itu akan tereduksi, sehingga akan membuat batasan syariat yang sempit. Kemudian konteks turunnya ayat juga menjadi sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, hilangnya otoritas ilmu tafsir. Contoh, ketika di era digital ini semua orang akan merasa bahwa dirinya berhak menafsirkan Al-Quran. Kemudian ulama dan akademisi itu akan disamakan dengan opini personal. Ini bertentangan dengan tradisi keilmuan Islam yang dimana harus berbasis sanad keilmuan, kemudian harus ada kompetensi ilmiahnya, kemudian secara metodologisnya harus diverifikasi. Nah, contoh yang terjadi di sekarang ini, kita melihat ada kata-kata nyatakan seperti makna ayat ini sudah jelas tanpa perlu ditafsirkan oleh ulama. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ini akan melemahkan tradisi keilmuan dalam mentafsirkan, dan juga membuka pintu kesalahan tafsir yang banyak dilakukan oleh masyarakat atau orang banyak. Selanjutnya kita lihat dari dampak sosialnya. Akibat dari perbuatan ini akan ada polarisasi dan konflik sosial. Kenapa? Karena penafsiran yang dilakukan seperti itu akan bersifat tidak jelas, samar, atau hitam putih timbulnya. Kemudian akan banyak orang yang mudah mengkafirkan atau menyalahkan pihak lain. Kemudian dia juga akan mengabaikan prinsip-prinsip toleransi dan maslahat untuk umat. Ini sesuai dengan pandangan Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa kesalahan memahami nas Al-Quran itu lebih berbahaya daripada kebodohan itu sendiri. Kita dapat lihat contohnya, yaitu masalah tentang iman dan kufur, di mana kesalahan menafsirkan tanpa ilmu tafsir itu akan melabeli kelompok lain sesat, kemudian menyebabkan ujaran kebencian atas agama, sehingga memecah persatuan umat di ruang digital. Selanjutnya, dampak sosial yang ada itu adanya radikalisasi pola pikir keagamaan, sehingga
tafsir tanpa ilmu itu dia akan cenderung tekstualitas ekstrim. Kemudian dia juga anti dialog, menolak perbedaan pendapat. Nah, inilah dampak-dampak yang bisa menyebabkan dampak keilmuan dan sosial itu akan timbul dari penafsiran Al-Quran yang tanpa ilmu tafsir. Selanjutnya, dampak sosial juga kita lihat dari akan terjadinya penurunan percayaan publik atau masyarakat terhadap Islam. Ya, secara akademik, Islam akan disalahgunakan, seperti dia tampak keras dan tidak rasional, kemudian muncul negatif di kalangan masyarakat, kemudian generasi muda merasa ragu dengan agamanya. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang ilmu tafsir dan dampaknya dari orang-orang yang menafsirkan sesuatu tanpa ilmu tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.